Ciri-ciri anak yang sedang dibully itu seperti apa sih, Miss? Oke, satu biasanya ciri-cirinya Halo semua, selamat datang di Posta Podcast. Carta. Jadi hari ini kita kedatangan tamu nih. Iya, bisa tebak nggak kira-kira siapa? Siapa tuh? Ini tuh guru yang lagi terkenal di sekolah kita, guru idaman sama siswa-siswa gitu. Ini guru curhat nggak sih? Iya, kayak mau cinta-cintaan juga boleh. Waduh, kali gurunya. Gurunya tuh asik tahu. Ini emang kalau masa-masa SMA tuh lagi full in love. banyak ini curahan hati gitu. Bener, ini real no fake ya guys. Ini Iya, real no betul. fake. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama-sama guru kesayangan kita yaitu Miss Katarina. Yo, halo Miss. halo semua. Gimana nih kabarnya, Miss? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oh, mantap, Miss. mantap. Slay banget. Miss gimana nih hari ini? Masih full semangat nggak nih? Soalnya udah sore soalnya. Semangat banget. Iya. Semangat masih ngurusin anak-anak kelas 11 nih. Anak-anak yang iseng-iseng Anak-anak itu gitu. Nicis semangat sih. Oh, Iya, bagus. full aktif ya. Iya, Miss? full aktif. Oh iya, kira-kira nih Miss udah tahu nggak kita bakal bahas apa hari ini? Ya sebagai contekan sih Iya. tentang bullying, benar? Oh iya, Iya, betul. bener, Bener Soalnya banget. Ini kan lagi maruk-maruknya ya. Iya, lagi hangat banget dibicarakan akhir-akhir ini. Iya. Karena semenjak sekolah ini kan sudah mulai aktif lagi offline, jadi pembulian mulai meningkat lagi. Miss. Iya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya nih ya, Ya. kita boleh tanya-tanya dulu nggak sih buat Miss Cat nih? Iya. Ya, silakan. Miss Cat dulu nih kayak masuk jadi BK sekolah dulu apa nih coba? Kayak kuliahnya ngambil jurusan apa Miss? Miss ngambil jurusan psikologi, terus kebetulan juga Miss masuk profesi psikologi juga. Kelas nih Miss. Ya, jadi ini sudah 17 tahun. 17 tahun. sih. Keren banget, Miss. Mungkin kalian belum lahir, Miss sudah di sini. Iya sih, iya bener. sih. Dan dia selalu dengar curhatan banyak murid di sini. Buat Miss, guru BK bukan polisi, tetapi teman murid ya. Prinsipnya Itu- bagus ya. Iya, sayang Miss Cat nih. Iya, love buat Miss Cat. Iya. Oh iya nih Miss, kayak kan sebelumnya waktu masih kecil Miss Cat sempat kepikiran gitu kenapa buat jadi guru BK gitu, atau kayak ada angan-angan gitu? Cita-cita jadi guru BK nggak ada. Karena jujur waktu SMA Miss tidak menjadi anak yang baik-baik banget. Akhirnya Miss belajar psikologi, tertarik sama psikologi karena mungkin sudah bakat ya. Sudah bakat bahwa banyak teman-temannya Miss curhat sama Miss. Terus asik ya belajar psikologi itu. Nah, Miss kuliah, ambil jurusan psikologi, dan berjalannya waktu sampai lulus, Miss ditawarkan menjadi guru BK di sini karena waktu itu guru BK di CIS resign. Itu 17 tahun yang lalu. Jadi Miss megang dari SD, SMP, SMA. Dan jadilah sampai Miss Cat yang sekarang. sekarang. Widih. Kira-kira nih Miss, selama Iya. perjalanan sekolah di sini kayak jadi guru BK, sering nggak nemu yang kasus bullying gitu? Ya, kalau di sekolah bohong banget ya kalau tidak ada kasus bullying ya. Iya sih. Terlalu mengada-ngada. Iya, pasti ada. Jadi pasti ada. Tetapi kalau di SMP dan SMA, begitu ada kasus bullying, biasanya Miss mendapat curhatan, terus teman-temannya pada bilang, Miss ini orang aneh deh, Miss ini begini deh, langsung Miss cari anaknya. Makanya di saat pembelajaran Miss selalu menulis, anak-anak disuruh nulis nih, apa sih masalahnya? Mungkin kalian udah pernah ya, Udah. kelas 10 mungkin udah. Jadi kalian curhat dari situ Miss ngeliat, oh anak ini perlu ya. Dan itu Miss lakukan setiap kenaikan kelas. Karena kan dari kelas 10 baik-baik, belum tentu kelas 11-nya baik-baik. Iya. Belum tentu kelas 12-nya baik-baik. Ya, Iya, dong. Semua bener. orang kan bisa berubah ya kan. Iya, itu sistemnya, caranya Miss mengetahui bahwa di sini ada pembulian atau tidak.
Tapi seperti yang Miss bilang kan, Miss dari pengalaman bisa tahu anak itu lagi dibully atau enggak. Kalau menurut Miss sendiri, ciri-ciri anak yang sedang dibully itu seperti apa sih, Miss? Oke. Satu, biasanya ciri-cirinya dia malas sekolah ya. Kayaknya kalau dia masuk, sekarang masuk, besok enggak masuk, alasan sakit atau alasannya banyak lah. Nah itu udah mulai Miss langsung tanya anaknya, langsung Miss konseling dulu, Miss ajak ngomong, bahkan Miss selalu tes grafis ya. Kalau Miss pakai alat psikologinya, Miss tes grafis dulu anaknya, artinya di situ kelihatan semua anak ini sedang bermasalah. Nah baru biasanya anak yang merasa dirinya dibully, dia cenderung tidak punya teman, merasa orang lain itu menganggap dia jelek, mungkin menganggap dia menyebalkan. Nah itu yang rata-rata ciri-ciri bullying ya. Dan itu ada hampir lah, tidak semua, hampir di setiap kelas biasanya ada salah satunya lah. Anak ini merasa dibully, nggak punya temen atau tidak ditemenin. Nah itu kan membuat dia jadi malas sekolah. Nah itu salah satu ciri bullying di sekolah ya, terutama ya. Kalau di CIS ini sendiri tuh pernah terjadi kasus pembulian nggak sih, Miss? Oh pernah, pasti pernah. Secara online atau offline? Kalau secara offline itu dulu ya, karena Miss sudah lama di CIS. Bahkan ada yang sampai merasa dia pengen bunuh diri lah. Ya, dia merasa dia dikucilkan sama temennya. Itu bukan dari sekolah aja, dari pola asuh di rumahnya juga. Dia sering dicaci maki sama papahnya, sama mamanya. Kamu bodoh, kamu bego, tidak seperti adikmu, tidak seperti cecemu. Nah itu ke bawah itu sampai di sekolah. Dia sering disuruh-suruh sama temennya, suruh jawab pertanyaan, suruh ngerjain ini. Dan ada satu titik di mana dia di rumah tidak nyaman, di sekolah tidak nyaman, dia pengen bunuh diri. Ya, sedih banget ya, Miss. Akhirnya Miss panggil orang tuanya, bikin perjanjian dulu sama orang tuanya. Apa yang anak ini mau, si orang tua ini mau apa. Miss jadi penengahnya. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, clear. Mereka damai. Oh, berarti kayak kalau masalah itu kayak dari internal itu nggak mungkin 100% dari sekolah juga ya? Nggak mungkin, banyak kan dari rumah ya. Banyak kan dari rumah. Kalau orang tuanya nih tidak memberikan support kepada anaknya, itu cara Miss ngatasinnya gimana, Miss? Saya terus ngasih info ke orang tuanya ya. Bahkan Miss selalu kalau ada anak yang merasa dibully, Miss suruh tulis dia keinginan terhadap orang tua di sekolah seperti apa. Itu Miss kasih tulisan, dia tulis tangan sendiri, Miss foto kirim ke orang tuanya. Dan kadang-kadang orang tua merasa anak saya lebay, Miss, anak saya terlalu cari perhatian gitu kan, ini contoh ya. Biasanya gitu ya. Kadang-kadang ya Miss juga orang tua, kadang-kadang orang tua kan juga nggak mau disalahin kan. Selalu anak yang salah, ini tidak semua ya, tidak semua, tapi rata-rata hampir seperti itu. Nah dari situ baru Miss terus manggil orang tuanya. Mungkin orang tuanya capek ya, capek untuk datang ke sekolah. Ya di situ udah mulai deh emosinya turun, Mulai ada perasaan ke anaknya ya. Minimal kita kalau Miss pengen membuat anak yang merasa dibullying, dia mau sekolah aja dulu deh. Kalau menurut Miss nih ya, apa aja kayak dampak-dampak dari bullying itu? Dampaknya banyak ya. Stres, nggak bisa berpikir. Jadi ciri-ciri bullying tuh gini, kita dibully itu ngerasa anak ini sekolah adalah satu penyiksaan. Mau berangkat sekolah itu udah kayak aku tersiksa gitu. Aduh nanti di sana gapain ya, aduh. Wah itu udah mulai
sakit, stres, sakit perut, pusing. Nah itu udah sering. Nanti bikin cerita drama ke mamanya atau papanya. Ma aku pusing, padahal dibawa ke rumah sakit enggak. Ya, rata-rata yang Miss temuin di SMA kasus bullyingnya itu dari SD sebenarnya. SD dibully, Berkelanjutan SMP gitu. dibully, SMA sebenarnya enggak. Tapi efek dari SD ke SMP-nya itu yang membuat dia merasa, ini sama nih kayak dulu nih, ini sama nih kayak dulu. Itu yang sering ya, Feeling-feelingnya gitu Efeknya ya. masih ada ya. efeknya. Tapi yang disebutkan tadi kan adalah efek-efek negatifnya. Mungkin pembelian itu dilihat dari sisi buruknya. Apa Iya. ada efek negatif, efek positifnya juga nggak sih, Miss? Oke, kalau efek positif biasanya nanti next setelah dia lulus SMA, dia biasanya orang yang dibully waktu SD, SMP, SMA itu merasa aku mau buktiin ya, aku bisa kok sukses. Aku nggak sebego apa yang kalian pikir kok. Aku nggak sejelek apa yang kalian omongin kok. Wah, jadi motivasi ya. Motivasi. Dan rata-rata orang yang karirnya maju tinggi, ya kayak artis banyak lah ya. Terus pengusaha yang dulunya sering dihina-hina karena miskin, karena bego, karena Iya. apa, dia bisa sukses. Pembuktiannya ya, bagus Iya, banget iyalah, kayak ada rasa ingin mengembangkan diri gitu loh. Keren sekali ya. Iya, ya, saya gitu nggak sih kayak anak-anak zaman sekarang tuh kan kayak di sekolah banyak yang kayak ngalamin kebulian gitu. Terus misalkan dari SD, SMP bully, terus SMA kan nggak dibully. Tapi kayak karena udah kebiasa itu sering banget ya kebawa-kebawa gitu. Kadang kayak sampai bikin cerita, oh teman-teman kelasku ngebully tuh. Iya. Karena dia takut untuk sekolah. Trauma bisa gitu ya. Trauma. Iya, betul. Nah, dari tadi kan kita ngebahas soal pembelian yang secara offline. Kalau yang secara online ada nggak sih, Miss? Oke, dulu waktu ada secara online ada. Dulu waktu apa namanya? Masa eh, pandemi. COVID, pandemi, kita kan online ya. Itu ada kasus yang dimana ada anak posting foto karena buat orang lain jelek gitu kan. Ih, aneh banget ya ini orang posting itu begini ya. Tapi buat dia cantik, itu foto yang tercantik buat dia. Itu diomongin di grupnya mereka. Sampai ada yang membocorkan, kamu diomongin loh sama gengnya ini. Dan itu parah ya. Sampai anak itu konseling sama Miss. Dia datang ke sekolah, padahal waktu itu online. Yang Miss tetap menerima itu, cuman dia cerita itu, dan dia bukti screenshotnya apa. Nah itu lebih parah ya. Sampai akhirnya Miss bilang, bisa nggak lihat, atau caranya ya blokir aja orang-orang yang mencibir kita ya. Komen Iya. negatif ya. Yang iri gitu. Iya. Solusi yang terbaik adalah memblokir orang-orang yang tidak suka sama kita ya. Iya. Itu solusi yang terbaik. Iya sih, benar banget. Ya kan, kita kan nyari kenyamanan Iya, hidup, iya. ya. Pasti. Nah, kalau pembuliannya itu kan secara online. Kenapa hal yang pertama mereka lakukan bukannya bilang ke orang tuanya dulu gitu? Kan satu rumah. Iya. Iya. Rata-rata kan kalau kita tidak semua curhat dengan orang tua itu mudah ya. Ada orang tua yang bisa, ada apa ya di sekolah gimana dia cerita. Tapi kan ada aja yang tertutup. Iya. Itu rata-rata bahkan orang tua sendiri nggak tahu gitu loh, nggak tahu kalau dia itu anaknya dibully gitu kan. Jadi pengen ya sih kalau anak-anak lebih dekat dengan orang tua deh. Baru nanti orang tua ngomong ke guru. Ya. Iya. Tapi kalau misalkan gini, apa yang paling worth it gitu yang dilakuin sama orang tua supaya bisa kayak lebih terbuka gitu sama anaknya gitu? Orang tua sekarang kadang-kadang untuk maksudnya anak kita
sorry agak beribet ya. Nggak Ya, apa-apa, Miss. Miss. Santai aja, Miss. Anak sekarang lebih baik seperti teman deh. Jangan seperti aku mau, kamu harus nurut. Nah, Itu udah tipikal nggak Asia berlaku. banget nggak sih? Iya. itu nggak berlaku. Nah, dengan itu dia bisa cerita apapun, bahkan rahasianya dia sendiri mungkin dia akan cerita. Nah, itu yang masukan lah ya buat orang tua. Zaman sekarang nih, ya, zaman yang ngadepin anak lahir tahun 2000-an ya. Iya. Bener kan? Kayak bahasanya strict parents sekarang Iya. ya. Soalnya Harus kan jadi teman. pendidikannya beda zaman Beda. dulu sama Iya. zaman sekarang pasti. Iya. Kayak apalagi udah strict parents, terus ada kayak pembulian di sekolah. Waduh, Wah, susah udah. sih. Terus Iya. nggak ada teman ngobrol. Wah, iya. Apa nggak depresi ya? Iya. Jadi yang buat kalian yang ngelewatin masa pembulian nih kayak semangat terus ya. Don't Jangan worry, putus there's asa. a lot of people that gonna help you. Yes, gitu. exactly. Contohnya kita nih ada Miss Kat Iya, ya. ada Miss Kat. Miss Kat ini guru tersayang kita Iya yang dong. punya masalah tuh curhatnya ke dia aja. Siap membantu nih. Real. Walaupun agak bawel-bawel. Iya, nggak apa. Figur ibu di sekolah ya. Real Betul. mother nih. Betul sekali. Nah ya Miss, nih kalau misalkan kan ada nih korban pembulian. Nah kita bahas dari yang pembuli itu sendiri. Kok bisa sih mereka kayak pengen ngebully orang lain? Oke. Apa sih kayak alasan Eh, awal-awalnya? kadang-kadang kalau pembuli nih, kita ngomonginnya pembuli ya. Kadang-kadang pembuli itu dia nggak tahu loh kalau dia membuli orang. Dia nggak sadar loh kalau dia membuli orang. Ya, kadang-kadang bercandaan. Aku bercanda kok. Aku nggak ngebully dia gitu kan. Ternyata buat dia itu pembulian ya. Mungkin bercandaannya beda. Apa? Contoh nih yang contoh lagi hits lah. Ya. Ya, banyak sekali murid siswa yang bercandaan bawa-bawa nama bapaknya. Itu emang kayaknya lagi Emang lagi tren banget kayak gitu ya ternyata. Ada siswa yang datang ke Miss, dia cuma bilang, Miss, saya nggak suka loh bapak saya dibawa-bawa, dipanggil-panggil di kelas. Dan Miss panggil anaknya. Bahkan mungkin di kelas ada satu kelas yang Miss bilang di sini deal yang nggak suka bercandaan dipanggil bapak siapa? Mereka angkat tangan. Oke, yang lain nggak keberatan. Berarti dia nggak bercanda. Deal. Artinya ya sudah, di sini jangan bercanda bapak dengan si anak ini ya. Nah, itu kan pembulian, mengurangi pembulian. Nah, bercanda jangan dianggap pembulian. Soalnya nggak semua orang bisa nerima candaan ya. Betul, itu ya. Jadi Tapi biasanya kayak kalau sekarang bilang gitu apa sih langsung dia Ya baperan. Iya, apa sih orang sih Iya. baperan, bercanda Iya, doang. bercanda doang. Gitu Kayaknya- doang ngadu. Iya, pembuli sekarang gitu Iya. nggak sih? Nggak mau ngaku gitu Iya. ya. Nah, ya sudah. Terima kasih ya Miss udah Sama-sama. menjawab pertanyaan dari kami, meluangkan waktu juga. Ya, Miss nih pasti capek gak sih? Apalagi abis ngurus anak-anak sekolah nih. Iya. Tuh ketawa berarti Iya bener nih. kan? Pasti bener Miss, dari mukanya juga capek Iya. kayaknya. buat anak-anak muridnya Miss menganggap pekerjaannya Miss ini adalah selain guru juga kewajiban ibadah juga ya. Iya. Itu aja Bagus kuncinya ya. Miss itu. Ah, iya. Nih, orang guru ini role model gak sih? Kayak Iya. duh tetap Terima strong kasih. walaupun badai apapun. Keras ya. Cocok udah jadi guru idamannya ya. Hehehe, mantap nih Miss. Yes. Makasih ya Miss udah luangin Iya, waktu untuk kita sama-sama. semua. Iya. Nanti kapan-kapan kita ajak lagi nih Miss. Kita Iya. bahas buat love story kapan-kapan Iya, ya. ini pasti topik yang Ini- disukain Ini nih pasti semua anak-anak sekolah nih langsung, ya apa nih ngomongin apa Apa nih? nih kayak butuh banget nih saran cinta-cinta ini. Iya. Iya. Nah, Oke, terima kasih. yeah, that's Iya. all from us. Thank you ya Miss. Iya. Dan buat semuanya, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kami pada sore hari ini. Dan ini aja dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. See you guys. Bye-bye.